Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana relevansi antara media tablik dengan teori-teori media yang ada. Di mana landasan epistemologis menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semua untuk memahami seperti apa kontekstualisasi perkembangan dari media tablik yang ada sehingga pada akhirnya bisa mempengaruhi dari proses tablik atau aktivisme tablik yang dilakukan dalam konteks peradaban kehidupan manusia. Baik, kita perlu memahami bahwa dalam konteks media ada yang disebut dengan determinisme teknologi. Determinisme teknologi itu diandaikan seperti ini. Pada mulanya, teknologi ini diciptakan oleh kita sebagai manusia. Dengan harapan teknologi itu bisa memberikan kemudahan atau bisa memberikan satu proses pelayanan yang memudahkan berbagai kepentingan-kepentingan praktis dalam kehidupan manusia atau dalam aktivitas keseharian manusia. Tapi dalam konteks determinisme teknologi, yang awalnya teknologi itu diciptakan oleh kita, lambat laun kesadaran kita terdegradasi. Sehingga teknologi itulah yang pada akhirnya men-setting bagaimana kita bertindak, berbuat, bahkan mungkin berpikir atau berkesadaran. Makanya asumsi dari determinisme teknologi ini pada akhirnya secara kritis, teknologi yang kita ciptakan itu justru malah mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita, cara bertindak kita, termasuk hal-hal yang lain. Yang kedua, bahwa asumsi dalam konteks media itu, Marshall McLuhan mengungkapkan apa yang disebut dengan global village. Global village itu diandaikan seperti semacam perkampungan besar, perkampungan global, yang semua orang bisa masuk dengan bebas selama dia memiliki keteraksesan. Keteraksesan di sini artinya dia tergabung melalui jaringan internet begitu. Makanya asumsi dari adanya global village ini bahwa akan adanya satu interaksi sosial dalam konteks peradaban manusia yang tidak terbatas karena adanya sekat-sekat geografis. Artinya sekat-sekat geografis itu menjadi hilang. Dan pada akhirnya global village ini juga mempengaruhi bagaimana struktur interaksi manusia. Yang tadinya harus serba bertatap muka, maka sekarang pada akhirnya bisa termediasi. Termediasinya melalui apa? Melalui perangkat-perangkat media komunikasi. Nah, dalam konteks inilah, baik determinisme teknologi maupun global village pada akhirnya melahirkan kehidupan sosial yang baru. McLuhan mengistilahkan bahwa ada proses peralihan masyarakat yang tadinya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Nah, pada konteks masyarakat modern ini ya padanya berkembang. Maka Marshall McLuhan mengistilahkan bahwa masyarakat itu hari ini telah mewujud menjadi apa yang disebut dengan knowledge society. Masyarakat berpengetahuan yang menempatkan pengetahuan sebagai sebuah kebutuhan pokok begitu. Karenanya pengetahuan-pengetahuan itu harus saling dipertukarkan. Tapi ternyata masyarakat berpengetahuan itu tidak cukup, maka ada peralihan lain. Yang tadinya dari knowledge society, dalam pandangan Avril Toffler ada yang disebut dengan information society. Masyarakat informasi. Tidak cukup hanya berpengetahuan. Makanya keteraksesan, kemudahan mengkonsumsi informasi, kemudahan mengakses informasi, kemudahan mendesain informasi, bahkan mendistribusikan atau mendiseminasikan informasi, itu bagian dari karakteristik adanya information society. Dan karena ada perkembangan signifikan dari media baru seperti internet, begitu kira-kira, maka Stig Hardsvad mengistilahkan bahwa hari ini ada pembingkaian, ada teknik. Maka dalam istilah Stig Hardsvad, peralihan masyarakat itu secara sosial pada akhirnya mewujudkan apa yang disebut dengan Gestell atau masyarakat layar. Nah, masyarakat layar inilah yang pada muaranya nanti mereka membangun satu jaringan dalam berbagai level, begitu kira-kira. Baik jaringan pada level yang sifatnya personal,
antar personal maupun pada level yang sifatnya komunal, pada akhirnya dengan adanya ruang pembingkaian, dengan adanya koneksi berdasarkan layar-layar yang ada, maka pada akhirnya menciptakanlah dalam pandangan Manuel Castells apa yang disebut dengan network society atau masyarakat jaringan. Nah, ini ada satu pendapat yang ini sudah cukup lama sebetulnya dari Meredith Anderson. Dia mengistilahkan ada yang disebut dengan imagine community. Bagaimana dia membayangkan akan adanya interaksi secara fisik dan budaya gitu ya di antara masyarakat yang bersifat heterogen begitu kira-kira, dengan latar belakang yang berbeda, baik secara field of experience maupun of frame of reference. Tapi dalam konteks media baru hari ini, dengan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi, imagine community ini sesuatu yang tidak mustahil akan terbentuk. Dan ini memang sudah ada faktanya. Bagaimana kemudian dengan virtual life begitu kira-kira, dengan kehidupan yang serba virtual, yang serba terdigitalisasi hari ini, kita bisa dengan bebas berinteraksi dengan siapapun, termasuk juga kita bisa dengan bebas memenuhi kebutuhan-kebutuhan interaksional, gitu. Baik pada skala kebutuhan itu yang bersifat pribadi maupun yang bersifat antar individu, begitu kira-kira. Walaupun begitu, kita berasal secara fisik dan secara budaya berasal dari lingkungan sosial masyarakat yang berbeda begitu, yang heterogen dan lain sebagainya. Inilah perwujudan adanya imagine community ini hari ini betul-betul terasakan dengan adanya internet, berikut dengan perkembangan fitur ataupun juga hal-hal yang kemudian dipandang memperkuat bagaimana eksistensi internet sebagai sebuah media yang mampu menghubungkan atau mengkoneksikan antara satu kepentingan dengan kepentingan lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain, antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, secara teoritik atau secara epistemologis kita akan menemukan beberapa teori-teori yang mungkin relevan. Ini teori-teori media yang relevan dalam konteks bagaimana kita memetakan aktivisme tablik dengan menggunakan perangkat media tertentu. Pertama ada yang disebut dengan teori masyarakat massa. Teori ini pertama kali muncul pada abad ke-19. Di mana asumsi dari teori masyarakat massa ini, hubungan timbal balik antar institusi itu terjadi karena adanya keadaannya feedback satu sama lain dari mereka yang memegang kekuasaan. Sehingga teori masyarakat massa dalam konteks media ini mencoba mengintegrasikan media sebagai sebuah sumber kekuasaan dan otoritas. Dengan kata lain, rekan-rekan sekalian, media ini tidak bisa dilepaskan dari satu institusi pemegang kekuasaan, misalkan negara. Makanya isi media itu dalam pandangan teori ini cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik atau ekonomi. Artinya media di sini ditempatkan dalam teori masyarakat massa, media ditempatkan hanya sebagai corong informasi dari penguasa saja. Apakah itu penguasa dalam konteks dia yang memiliki kekuasaan secara politik ataupun juga secara ekonomi. Jadi asumsi teori pertama, teori masyarakat massa ini mengandaikan bahwa media itu bukan bagian terpisah dari sebuah negara atau sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Ya kita saksikan betul lah. Bagaimana misalkan dalam konteks Indonesia, TVRI misalkan atau RRI itu kan dianggap sebagai media, platform media massa yang dimiliki oleh negara. Nah, ini bisa masuk dengan teori yang pertama. Yang kedua, ada teori media dalam pandangan Marxis atau biasa diistilahkan dengan Marxist teori. Asumsinya ada 3. Pertama ada dominasi media, di mana dominasi media ini menggambarkan adanya kelas penguasa dan pengusaha pemilik media yang mencoba mendominasi kepemilikan dari media itu sendiri. Jadi kalau kita kenal, ya kalau kita tahu teori media Marxis itu ya masuk pada kategori teori media yang kritis. Karena dia teori ini menempatkan bahwa media itu tidak berada pada sesuatu yang sifatnya independen atau netral.
Selalu ada dominasi kepentingan dari kelas penguasa dan pemilik media. Karenanya pada asumsi yang kedua berbicara tentang isi media, program-program yang disetting oleh media itu atau konten-konten yang diproduksi oleh media itu cenderung mengarah kepada upaya untuk memanipulasi halayak, bahkan mengontrol ide dan komunikasi. Dengan kata lain tidak ada kebebasan. Semua tersetting dengan begitu saja begitu. Dengan desain yang sudah yang sudah disesuaikan dengan kepentingan kelas penguasa dan pengusaha begitu. Makanya dalam pandangan ini asumsi yang ketiga, halayak media atau audiens dianggap sebagai objek yang pasif. Sebab mereka hanya mencerna, mereka hanya menerima, bahkan mungkin berpengaruh pada tindakan si audiens itu berdasarkan agenda media yang sudah disetting oleh kapitalis. Jadi tiga asumsi ini menggambarkan bagaimana ada pertentangan. Pertentangan antara media sebagai sesuatu yang sifatnya independen, katakanlah begitu, tapi juga media sebagai sebagai perangkat yang tidak bisa dilepaskan dari dominasi kelas penguasa dan pemilik media. Dan ini mempengaruhi isi halayak, bahkan menempatkan isi media, bahkan menempatkan halayak media sebagai objek yang pasif. Yang ketiga ada teori ekonomi politik ekonomi media atau political economy theory. Di mana teori ini atau salah satu tokoh yang berpengaruh dalam teori media politik ekonomi adalah Herbert Schiller. Dia menganalisa hubungan sosial antara sistem media massa, teknologi komunikasi, dan struktur ekonomi atau sosial. Bagaimana dalam pandangan dia bahwa struktur ekonomi atau sosial itu mempengaruhi bagaimana sistem media itu dibangun dan bagaimana teknologi komunikasi itu digunakan. Dan tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan yang bersifat politik dan ekonomi, begitu kira-kira. Makanya pemahaman terhadap sejarah itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dalam konteks teori politik ekonomi ini, begitu. Sehingga betul-betul bisa memahami bagaimana kira-kira perkembangan penggunaan teknologi yang bisa digunakan. Jadi dalam teori politik ekonomi ini, media dianggap bukan hanya sebatas sarana saja begitu. Tetapi dianggap sebagai sebuah cermin atau bahkan isi dari media itu sendiri. Jadi isi-isi media atau konten-konten media yang diciptakan itu ya, dia bukan hanya sebatas menyampaikan informasi dari A ke B, dari komunikator ke komunikan ansih begitu. Tetapi juga ada upaya-upaya untuk meng-create bagaimana kesadaran-kesadaran halayak begitu, yang kemudian ini disesuaikan dengan kepentingan penguasa atau bahkan pengusaha itu sendiri. Nah, selanjutnya ada teori dari aliran Frankfurt. Nah, ini mazhab kritis biasa dikenalnya. Nah, aliran Frankfurt ini penggagasnya dikenal ada yang disebut dengan Theodor Adorno dan Max Horkheimer. Di mana aliran Frankfurt ini mencoba mengkombinasikan antara teori kritis dengan teori hermeneutik, begitu kira-kira. Apa asumsi dari teori ini? Asumsi dari teori ini mencoba meneliti peran media yang paling mendasar dalam membentuk perilaku, mempengaruhi politik begitu, termasuk juga mengelola peminatan konsumen begitu. Jadi dalam konteks ini media dipandang memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya. Dalam membentuk perilaku, mempengaruhi politik, bahkan mengelola permintaan konsumen begitu. Media juga dianggap sebagai instrumen kekuasaan gitu ya. Dan kontrol sosial yang menjadi landasan dari sejarah. Jadi salah satu pembentuk sejarah itu adalah bagaimana sejarah itu bisa dinarasikan atau bisa disampaikan. Dan media menjadi instrumen kekuasaan yang penting yang padanya nanti akan menentukan sisi penonjolan dari sebuah sejarah yang digambarkan. Termasuk juga menganalisis bagaimana industri budaya dan masyarakat konsumen gitu ya kira-kira ini mencoba menjadi bagian dari adanya
kapitalisme yang sifatnya kontemporer. Jadi aliran ini memiliki asumsi-asumsi bahwa media ini mempengaruhi halayak begitu ya dalam berbagai aspek atau ruang lingkup kehidupannya. Nah, selanjutnya ada teori hegemoni media. Penggagasnya adalah Antonio Gramsci. Dia menggambarkan dominasi satu kelas sosial atas orang lain begitu. Makanya yang disebut dengan hegemoni ini merujuk pada kepemimpinan moral, filosofis, politik sebuah kelompok yang dilakukan secara paksa dan melalui kontrol budaya. Hegemoni terjadi karena prosesnya karena adanya sebuah kelompok sosial yang dia dominan memberikan dampaknya dan mendapatkan legitimasinya melalui mekanisme sosial seperti pendidikan, agama, keluarga, dan media massa. Jadi dalam pandangan ini, media massa itu dianggap sebagai salah satu ruang yang mampu menghegemoni kesadaran masyarakat. Sebab kelompok sosial ini dia melakukan dominasi terhadap kelas sosial yang lain didasarkan pada kepemilikan yang dia miliki. Dalam arti kepemilikan ini apakah pada aspek pendidikan, begitu, agama, keluarga, termasuk juga media massa. Makanya media massa ini dalam teori hegemoni media ini dipandang dominasi berbagai aspek kehidupan serta pemikiran tertentu gitu ya. Itu bisa menembus budaya dan nilai dominan dari sesuatu yang ada. Hegemoni media dalam teori ini berfungsi sebagai pembentuk budaya, nilai, dan teknologi masyarakat yang sangat penting. Kemudian ada juga kajian budaya atau cultural studies. Nah, ini lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Marxis sebetulnya. Dalam kajian budaya yang menjadi pusat perhatian utama ada seorang tokoh yang bernama Stuart Hall gitu. Dia mencoba memberikan asumsi bagaimana media massa menciptakan dukungan dengan posisi hegemoni ideologi. Dalam pandangan Stuart Hall gitu ya, bahwa media itu dianggap sebagai ideological state apparatus, artinya alat ideologis yang sangat kuat. Media dipandang memiliki kekuatan untuk mengelola secara dominan begitu, bahkan mungkin mengeksploitasi realitas dari kondisi sosial masyarakat yang kemudian bisa mendatangkan perubahan dalam konteks budaya. Jadi kajian budaya atau cultural studies ini menjadi salah satu tradisi dalam kajian media yang ini juga mempengaruhi atau mencoba melihat bagaimana realitas budaya di masyarakat sebagai sesuatu yang penting dan dipengaruhi oleh budaya media itu sendiri. Kira-kira begitulah secara sederhananya. Nah, ada juga pendekatan fungsional struktural. Nah, kalau pendekatan fungsional struktural biasanya kita temukan dalam perspektif sosiologi, di mana media massa dan negara dianggap merefleksikan berbagai macam pendapat. Sehingga dalam asumsi pendekatan fungsional struktural ini, media mencoba menjadi sebuah perangkat yang mampu mengintegrasikan masyarakat manusia dan bisa memberikan kontribusi dalam konteks membangun kesadaran yang bersifat kolektif. Nah, ada juga pendekatan sosiokultural media. Kalau pendekatan sosiokultural media, kita bisa menempatkan dalam beberapa asumsi. Pertama, bagaimana para penggagas pendekatan ini memandang media sebagai pembentuk realitas. Artinya media yang menciptakan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Apa yang sedang in di masyarakat, apa kegemaran masyarakat, dan sebagainya. Salah satunya karena dibentuk oleh realitas media itu. Yang kedua, media sebagai refleksi atau cermin. The mirror of truth. Artinya bagaimana media ini bisa menampilkan atau menjadi cerminan dari realitas masyarakat yang ada. Yang ketiga, media sebagai pengemas. Dia yang membingkai. Bagaimana realitas sosial dibingkai melalui rekayasa-rekayasa teknologi yang ada. Dan itu pun memberikan impact terhadap kondisi sosial masyarakatnya itu sendiri. Kemudian media sebagai guru. Ini secara kritis bagaimana media itu atau informasi-informasi yang disampaikan melalui sebuah perangkat media massa bila disampaikan secara berulang-ulang atau
Kita mengenal ada istilah kultivasi, ada penanaman mindset, pada mentalitas audiens dan lain sebagainya, yaitu padanya akan mempengaruhi kesadaran emansipatif dia. Gitu. Bahkan dalam konteks ini, pendekatan sosiokultural memandang media sebagai ritual, bahkan media sebagai Tuhan. Artinya bagaimana media memiliki peran dominan yang menentukan segala hajat hidup kehidupan masyarakat yang ada. Nah, ada juga pendekatan yang bersifat makro dan mikro. Ada pendekatan kajian budaya, di mana ini memandang media sebagai industri budaya, jadi tidak bisa dilepaskan. Proses industrialisasi konten itu sebagai sesuatu yang lumrah atau niscaya dalam konteks perangkat media itu. Sehingga media dalam konteks ini membentuk kebiasaan halayak. Jadi media itu men-setting begitu. Apa yang dilakukan masyarakat itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi begitu. Atau apa yang ditampilkan dalam realitas media. Ujungnya bisa jadi audiens itu mengalami apa yang disebut dengan konsumerisme media. Artinya informasi-informasi yang dia terima di media itu mempengaruhi bagaimana style atau gaya hidup audiens begitu, atau objek dari media itu sendiri. Ada juga kajian ekonomi politik. Nah, ini digagas oleh Vincent Mosco salah satunya. Nah, kita mengenal ada komersialisasi media, konten-konten itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan bisnis. Ada juga komodifikasi, bagaimana merubah, ada framing atau ada upaya pembingkaian merubah dari nilai guna ke nilai citra, bahwa image itu menjadi sesuatu yang sangat penting dibandingkan kegunaan. Dan ada istilah spasialisasi. Spasialisasi itu bagaimana membangun hubungan intim walaupun berjarak begitu dengan publik. Jadi media itu mencoba meng-create gitu ya, fitur-fitur, aplikasi, program-program, interaksi apapun gitu ya, agar masyarakat atau audiens itu merasa intim, dekat, bahkan merasa memiliki. Sehingga menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan bagaimana realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, pada muaranya rekan-rekan sekalian, teori-teori yang tadi disebutkan, ya ini padanya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana hari ini kita menemukan satu realitas yang yang ini mempengaruhi juga dalam berbagai leading sektor kehidupan masyarakat atau manusia. Artinya media itu mempengaruhi atau beriringan dengan konteks peradaban manusia. Tidak ada yang tidak membutuhkan begitu ya perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Artinya seiring dengan perkembangan peradaban manusia ya padanya juga perkembangan media itu ya terus berkembang juga begitu. Ya, artinya rekan-rekan sekalian dalam konteks tablik saya pikir kita akan menemukan realitas-realitas baru. Bagaimana misalkan dalam perspektif komunikasi kita akan mengenal ada istilah communicative abundance. Artinya ada sesuatu yang komunikasi dengan pola yang baru begitu. Komunikasi yang terus berkembang begitu. Artinya kita tidak hanya menempatkan komunikator hanya sebagai komunikator saja, mungkin juga pada satu sisi dia juga sebagai komunikat. Dalam konteks politik kita mengenal ada cyber demokrasi. Bagaimana proses demokrasi itu ya dilakukan juga pada ruang-ruang yang sifatnya virtual dan itu terjadi dalam ruang-ruang kemediaan begitu. Dalam konteks agama kita mengenal ada muslim tanpa masjid, bagaimana konten-konten keagamaan juga ya padanya direpresentasikan melalui perangkat-perangkat media tertentu, termasuk juga bagaimana kita menemukan berbagai fenomena-fenomena secara sosial budaya yang ini juga perlu diperhatikan dan menjadi perhatian kita bersama. Saya pikir sebagai pengantar pada perkuliahan kita pada kesempatan kali ini ya saya pikir ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua pada prinsipnya bahwa media komunikasi dan informasi itu sesuatu yang terus berkembang seiring dengan peradaban manusia dan mempengaruhi berbagai sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk juga pada konteks agama. Bagaimana aktivisme tabligh itu juga selalu beriringan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.